mengajak seluruh kita masyarakat Sulawesi Tengah untuk menyatakan kekecewaan kita terhadap pertandingan yang baru saja kita saksikan. Ini merusak mental anak-anak kita. Kita ajukan keberatan bersama-sama kepada PSSI terkait dengan pertandingan yang dilangsungkan pada malam hari ini. Pak Eriknya malu aja. Jadi ada 7 yang kita turunkan ke sana, udah melihat kondisi, kita investigasi. Yang pertama adalah pemain. Apapun ceritanya, nggak boleh mukul wasit, itu nggak boleh. Dia tetap harus diajarkan bahwa wasit apapun keputusannya harus terima. Yang kedua, kan banyak komplain terhadap wasit. Ini pun kita akan selidiki. Wasitnya kenapa bisa seperti ini? Apakah ada unsur kesengajaan? Atau ada tekanan? Atau ada yang mengatur? Ini udah kita ambil data, udah mulai ada bukti-bukti. Ya cukup menggairahkan juga bukti-buktinya, Bang Nigara. Pasti itu kan udah jelas, itu kan dia mukul wasit nggak boleh. Udah pasti dia kena, udah pasti hukumannya apa kita belum tahu, tapi itu pasti terkena hukuman pasti. Nggak mungkin enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Salam akal sehat. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga sehat selalu. Baik pemirsa, PON ke-21 di Aceh ini diwarnai dengan sebuah insiden yang bisa dibilang sangat-sangat memalukan, yaitu terjadi ketika pertandingan sepak bola putra antara tim tuan rumah Aceh berhadapan dengan tim dari Sulawesi Tengah. Dalam insiden itu, salah seorang pemain dari Sulteng ini melayangkan bogem mentah kepada wasit karena dinilai tidak adil dalam memimpin laga. Salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa insiden ini sangat memalukan bagi dunia persepakbolaan Indonesia. Bagaimana tidak pemirsa, di saat PSSI sedang fokus untuk tim nasional Indonesia di putaran ketiga Piala Dunia 2026, malah dikotori dengan insiden murahan dan memalukan semacam ini. Langsung saja kita dengarkan statement dari Arya Sinulinga. Harap tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Baik, yang pertama, terima kasih. Ini sebenarnya kan tidak agendanya PSSI ini, PON ini. Jadi di luar dari agenda PSSI, sehingga ini lebih banyak sebenarnya di Asprof sebenarnya, di Asprofnya, di cabur-cabur di daerah gitu ya. Jadi kita pun tidak begitu leluasa sebenarnya dengan pertandingan PON ini karena keamanan apa semua itu daerah, bukan di bawahnya PSSI gitu ya. Lain kalau kayak liga apa semua memang kan itu memang betul. Jadi sebenarnya itu ini kemarin kita bereaksi karena Pak Eriknya malu aja. Yang sebenarnya kan itu karena hakimnya pun dia tersendiri, bukan Komdis. Ini Bang Negara ini Komdis di PSSI, tapi berarti ini bukan di bawah PSSI ya? Jadi enggak, ini jadi di bawah PB PON itu dia, itu Dewan Hakim namanya. Sebenarnya mereka yang punya kewenangan nanti apa semua. Cuma ini karena kita prihatin aja nih, Pak Eriknya prihatin dengan situasi ini. Jadi beliau ambil langkah pertama adalah gimana supaya pertandingan yang ada ini bisa fair. Membuat semua provinsi-provinsi yang di semifinal itu lebih tenang. Maka kami ganti tuh hakimnya, wasitnya. Diganti wasitnya, dimasukkanlah wasit Liga 2 dan Liga 1 yang terbaik kemarin. Makanya kemarin di semifinal udah bagus. Udah gak ada lagi tuh, karena kan diawasi juga kan. Kita cari yang terbaik, turunkan. Final nanti pun itu pun yang terbaik dari Liga 1 Liga 2. Itu langkah pertama yang sudah diambil oleh kita supaya pertandingannya yang juaranya beneran juara gitu loh. Jangan lagi ada karena ini, karena itu, jangan gitu. Nah, itu yang satu. Nah, tapi sisi lain kita juga melakukan investigasi. Kita kirim kemarin ada 7 orang itu mewakili komite banding ada, komite pertandingan ada, komite keamanan ada juga dari komite wasit turun, ada Komdis juga masuk. Jadi ada 7 yang kita turunkan ke sana, udah melihat kondisi, kita investigasi. Yang pertama adalah pemain. Apapun ceritanya, nggak boleh mukul wasit, itu nggak boleh. Dia tetap harus diajarkan bahwa wasit apapun keputusannya harus terima. Nanti kalau protes itu ada mekanismenya, protesnya. Bukan dengan cara memukul. Itu udah pasti salah. Tapi kita akan lihat nanti hukumannya apa. Yang kedua, kan banyak komplain terhadap wasit. Ini pun kita akan selidiki. Wasitnya kenapa bisa seperti ini? Setelah itu,
kita akan cari juga kenapa wasitnya bertindak seperti ini. Apakah ada unsur kesengajaan, atau ada tekanan, atau ada yang mengatur. Intervensi. Ada permintaan misalnya, tanda kutip nih. Kemudian tidak hanya itu, kami pun mengevaluasi internal kita di PSSI. Karena yang namanya penugasan tetap diminta oleh PON kepada timnya PSSI. Jadi kami mau lihat juga, ini penugasannya benar nggak? Ada nggak yang main dalam penugasan ini? Ini udah kita ambil data, udah mulai ada bukti-bukti, ya cukup menggairahkan juga bukti-buktinya, Bang Nigara. Boleh di-spill Bang, catatannya apa hasil kemarin? Ya, ada deh. Bang Arya, tapi pokoknya ini, Bang, soal data sama bukti Bang, kan kemarin Iya. ada indikasi Bang ya, kami juga tidak ingin menuding, katanya wasit Eko dari Ogan Komering Ulu ini kabarnya tidak masuk di line up inti wasit yang Ya. diturunkan Aceh Sultan. Itu dia, Tiba-tiba salah satunya. 5 menit sebelum pertandingan berubah. ya, Wasit Eko yang masuk, itu betul Ya. tidak Bang? Buktinya itu masuk pun juga? benar. Hmm. Itu benar. Makanya itu kan bagian dari data yang kita terima. Itu benar. Nah, tapi ada juga kami lihat ada tertentu lah yang ternyata ya, tapi udah dapat semua kok. Jadi ini nggak lama lagi akan keluar keputusan terhadap pemain, terhadap wasit, terhadap ada nggak orang di belakangnya. Kemudian ada lagi siapa yang ngasih penugasan ini. Ini akan clear nih, hukumannya akan clear. Artinya ada permintaan. Bukan permintaan. Nanti kita lihat nih bagaimana. Tapi kalau bilang ada pengaturan skor, enggak. Karena kan sultengnya korban. Kalau dia ngatur skor harusnya dia mengalah gitu loh. Atau apa, ini kan enggak. Dia kan juga mengatakan dia korban. Jadi kita udah lihat, jadi ini akan jadi proses. Berapa hari ini akan keluar hasil lah. Jadi akan, mudah-mudahan ini satu. Ini efek jera. Semoga tidak ada lagi yang seperti ini. Jadi memang yang namanya hal-hal yang seperti ini, hukuman itu efek jera yang penting. Bukan soal dihukum, enggak, bukan soal itu, tapi efek jera sehingga tidak ada lagi kejadian seperti ini. Bang Arya tadi mengatakan bahwa Ketua PSSI merasa malu sampai akhirnya bertindak. Apakah nanti sanksinya berlaku bukan hanya untuk wasit yang porsinya besar, tapi juga pemain bolanya Bang? Pemain bolanya pasti juga. Pemain Punishment juga. yang sama. Pasti itu kan udah jelas, itu kan dia mukul wasit nggak boleh. Udah pasti dia kena, udah pasti hukumannya apa kita belum tahu, tapi itu pasti terkena hukuman pasti. Nggak mungkin enggak. Cuma wasitnya nanti kita lihat. Wasit kan ini kita yang mengatakan begitu kan, tapi nanti kan dari fakta-fakta tanya jawab yang kita lakukan, kami udah pengawas pertandingan udah kita lihat, tanya pengawas wasit udah ditanya, ini data-data sudah dikumpulkan, jadi udah berapa hari ini akan keluar hasilnya. Sekarang kita akan mendengarkan pernyataan kekecewaan dari Ketua PSSI Sulawesi Tengah. Kita bisa saksikan bagaimana pertandingan ini begitu bobrok. Kita bisa lihat bagaimana kepemimpinan pertandingan betul-betul menzolimi pemain kita. Ini merusak, sangat merusak. Dan di kesempatan ini saya mengajak seluruh kita masyarakat Sulawesi Tengah untuk menyatakan kekecewaan kita terhadap pertandingan yang baru saja kita saksikan. Ini merusak mental anak-anak kita. Kita ajukan keberatan bersama-sama kepada PSSI terkait dengan pertandingan yang dilangsungkan pada malam hari ini. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, dengan kepemimpinan yang betul-betul unfair, tidak fair, kepemimpinan yang betul-betul bobrok, menunjukkan bagaimana model persepak bolaan kita yang sangat-sangat parah dengan apa yang kita saksikan malam hari ini. Oleh karenanya itu, ya, mari kita bersama-sama nyatakan keberatan kita, kekecewaan kita terhadap PSSI, terhadap apa yang disuguhkan malam hari ini. Dan kepada anak-anak kita yang telah berjuang malam hari ini dengan permainan yang luar biasa, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Doa kami masyarakat Sulawesi Tengah kepada kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, keberkahan buat kalian. Kami sangat bangga dengan permainan kalian berikan pada malam hari ini, permainan kalian suguhkan. Kami sangat bangga dengan semua itu. Sedih hati kami, menangis menyaksikan pertandingan yang luar biasa, parahnya, bobroknya pada malam hari ini. Mari masyarakat Sulawesi Tengah, kita beramai-ramai lewat media sosial, lewat media apa saja, menyatakan kekecewaan kita atas pertandingan yang kita saksikan pada malam hari ini. Jikalau memang keinginan untuk memberikan emas kepada siapa, maka berikan saja emasnya, tidak perlu lagi lakukan pertandingan berikutnya.
Karena pertandingan berikutnya sudah tidak memiliki nilai. Sudah tidak memiliki nilai dan tidak memiliki harga diri. Ini pernyataan kami dari masyarakat Sulawesi Tengah. Saya Ketua Umum PSSI Sulawesi Tengah, Hadianto Rashid, menyatakan kekecewaan kami masyarakat Sulawesi Tengah atas pertandingan malam hari ini. Semoga rahmatullah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, bagaimana menurut kalian semuanya? Silahkan komentar di bawah dengan akal sehat. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam akal sehat.